Amang Adel Setiawan yang katanya selaku orang tua dari murid yang kemarin melaporkan Kang Deddy Mulyadi itu ya. Nah ini akhirnya sekarang dia ini diamuk dan dikritik habis-habisan nih sama netizen dan warganet nih teman-teman. Lagian Amang Adel ini ngapain sih? Padahal kan aturannya sudah jelas ya nih teman-teman. Anak yang nakal tidak akan dimasukkan ke barak TNI jika orang tuanya tidak mengizinkan. Ya seharusnya sampai di sini Mang Adel tuh harus paham ya. Lah kalau nggak paham berarti Amang Adel itu kurang ngopi ya teman-teman. Oke, daripada penasaran, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Ayo, siapa teman-temanku yang nggak mau bayar utang? Siapa orang-orang yang kalau ditagih utang ngindar terus? Ayo, siapa yang nggak mau bayar? Siapa yang susah banget kalau dihubungin? Siapa yang kalau ditagih utang ngindar terus? Awas ya, kalau nggak bayar, susah bayar utang, susah di WA, susah dihubungin. Kalau di WA checklist 1 mulu, awas loh. Nanti saya jemput kamu ke rumah. Ayo, Awas loh, Pak Gubernur datang nanti ke rumahnya ngejemput. bayar-bayar. Selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Ke sebelah baru jadi orang tua murid aja kok sombong amat sih. Lagian yang jadi orang tua murid itu bukan lu doang, ada banyak cuy. Ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan, bahkan jutaan. Dan mereka kagak banyak bacot kayak lu gitu. Lagian siapa juga yang ngajakin anak lu untuk dibina dan dilatih? Kagak ada. Lu sama anak lu tuh kagak masuk hitungan, kagak diajakin. Lagian nih, tuh anak ada di barak militer, bukan dipaksa. Mereka datang secara mandiri. Mereka dihadirkan karena sodoran sekolahnya. Mereka ada dikarenakan anjuran dan seizin orang tuanya. Kagak dipaksa. Lagian mereka di sana tuh dibina dan dilatih agar hidupnya mereka lebih baik, agar sikapnya mereka jauh lebih baik. Bukan disiksa, bukan dihajar, bukan juga dididik layaknya militer. Paham kagak tuh? Jangan-jangan lu kagak paham. Karena baru jadi orang tua murid aja kok belaga sih. Biasa aja. Lagian nih, pelatihan dan pembinaan buat anak-anak yang dianggap nakal, anak-anak yang sulit diatur dan sebagainya. Buat yang mau-mau aja gitu. Buat yang sadar-sadar aja. Buat yang kagak mau ya udah. Buat yang kagak mau sadar ya udah. Urus aja sendiri. Iya. Tak simpel-simpel kagak usah dibuat repot lah. Aneh-aneh aja. Gue sih jujur aja. Kalau gue jadi anak terus ngerasa gue nakal, sulit diatur, ngebandel, apalagi ngelawan orang tua dan lain sebagainya, gue mah bakal tahu diri. Gue mah bakal datang secara mandiri ke barak militer untuk dibina dan diberikan pelatihan agar hidup gue lebih baik, agar sikap gue jauh lebih baik. Ya sadar diri dan tahu diri aja. Itu kalau gue. Bahkan kalau umpama anak gue nakal, bandel, sulit diatur dan lain sebagainya, gue bakal menyodorkan secara mandiri anak gue biar dibina dan dilatih agar hidupnya dia lebih baik, sikap, attitude, adab dan lain sebagainya lebih baik gitu. Karena bentuk syukur aja ada kepala daerah yang peduli. Itu aja gue. Sesimpel itu aja gitu. Karena kagak semua kepala daerah ada kepedulian gitu. Sesimpel itu aja, kagak usah dibuat repot gitu. Jadi kalau umpama lu memang kagak setuju dengan program yang dicanangkan KDM, ya udah itu mah urusannya lu. Kalau lu ngerasa kagak sepakat dengan program yang dicanangkan oleh KDM, ya udah itu mah urusannya lu. Lu urus aja anak lu sendiri, kelar urusan. Ya minimal maksimal kagak ngerepotin pemerintah kan gitu aja. Karena masih untung pemerintah mau direpotin dengan urusan yang seperti ini gitu. Harusnya banyak-banyak bersyukur. Lagian lu juga kagak diajakin, anak lu juga kagak diajakin gitu. Jadi kagak usah kepedean gitu. Kagak ada yang ngajakin kok berasa gitu. Iya. Sesimpel itu aja gitu. Orang tua murid doang belaga. Tuh kan dilaporin, makanya jangan mentang-mentang manjang duit, banyak follower, banyak subbreaker. Akhirnya dilaporin kan. Salah sendiri kenapa kerja gak ngikuti aturan main. Kerjaan gubernur itu harusnya duduk di kursi yang empuk sambil liatin anak-anak tawuran, mabuk-mabukan, malam keluyuran sambil ngobat. Jangan kerja ngikutin keinginan rakyat. Ngerti gak sih SOP jadi pejabat di Konoha? Mungkin banyak orang yang gagal paham ya sama ocehannya orang ini.
Ini orang ini nih bukannya lagi ngoncehin Kang Deddy Mulyadi ya, bukan lagi nyindir Kang Deddy Mulyadi, tapi orang ini tuh lagi nyindir orang-orang yang di sana itu tuh, para elit-elit tuh. Kalau kalian gagal paham sama videonya orang ini, coba video ini diputar ulang ya. Jadi nanti kan pasti kalian lagi pada langsung paham. Oke, kita lanjut lagi videonya. Yang jadi pertanyaan Bapak adalah orang tua siswa yang anaknya ikut dikirim ke barak atau bukan? Kalau misalkan bukan, nah Bapak ini mewakili siapa? Setahu saya, anak yang dikirimkan ke barak itu harus sepertujuan orang tuanya. Jadi Bapak juga harus mempunyai dasar kuat untuk melaporkan Kang Deddy Mulyadi atas kebijakannya itu. Kalau misalkan Bapak mewakili orang tua siswa secara keseluruhan, mohon maaf nih, saya juga sebagai orang tua, tapi saya tidak keberatan anak saya dikirimkan ke barak. Semisal, kalau misalkan anak saya nakal. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Bapak sudah melihat secara langsung aktivitas anak-anak yang dididik di barak militer? Apakah dalam didikannya ada pelanggaran HAM? Seperti contoh kekerasan terhadap fisik atau mental, atau aktivitas didik yang menyimpang? Itu harus dibuktikan, bukan hanya sekedar dugaan. Yang ketiga, Bapak mengatakan anak itu bukan seperti tanah liat yang harus dibentuk, akan tetapi harus dibimbing. Yang jadi pertanyaan, apakah Bapak sanggup membimbing anak-anak nakal itu? Karena di dalam persoalan ini banyak orang tua siswa yang mengizinkan anaknya dikirim ke barak militer dengan alasan orang tua siswa sudah kewalahan, sudah kebingungan bagaimana lagi cara mendidik anak tersebut. Makanya negara hadir menawarkan solusi. Nah, kalau misalkan Bapak mempunyai solusi jitu untuk mendidik ratusan bahkan ribuan anak-anak dengan kategori nakal ini, ya Bapak terima saja tantangan Kang Deddy Mulyadi untuk mendidik anak-anak bermasalah ini. Buktikan, jangan hanya berteori ataupun mengkritisi kebijakan yang sudah dimulai. Jangan mengambil tugas KPAI dan Komnas HAM. Kang Deddy Mulyadi dilaporkan nambahan deui jelema lieur tehnya. Otakna teh di kamar anakkeun eta teh. Majarkeun teh cenah ngalanggar HAM. HAMna nu kumaha hamburger. Hamburger lain. Etik-etik HAM, etik-etik HAM. Cik atuh ari begal eta kumaha ngalanggar teu, cik pikir atuh. Menurut gua sih ya bener juga gitu kan. Kalau misalnya orang wakil murid nggak terima, ya boleh-boleh aja gitu loh. Cuman kasih alasan yang jelas, atau lu punya cara nggak selain daripada caranya programnya Kang Deddy Mulyadi ini. Kalau dilihat, ada nggak jaminan kalau misalnya dia dibimbing di barak militer ini akan menjadi orang yang lebih baik gitu ya, atau karakternya lebih baik? Ya nggak ada jaminan juga. Sama seperti kalau nggak ada program ini, apa jaminannya? Kan sama aja. Ya menurut gua pribadi, program ini ya salah satu cara yang diusahakan untuk ngasih bimbingan dan juga pembelajaran kepada anak-anak yang dianggap nakal supaya lebih baik gitu loh. Kalau seandainya kenakalan remaja itu dianggap wajar, apakah tawuran sampai ngelukain orang itu juga wajar? Kan enggak dong. Nah, ini harus dibimbing. Caranya banyak. Nah, yang dipilih dan dicoba adalah dibimbing ke barak militer ini. Menurut gue sih nggak ada salahnya. Makanya setelah nanti berapa lama harus dievaluasi lagi gitu loh. Program ini gimana? Apakah bagus? Apakah ada yang kurang? Apakah ada yang salah? Memang potensi pelanggaran HAM-nya itu ada, tapi menurut gue tinggal bagaimana caranya aja sih untuk membimbing anak-anak ini gitu loh. Oke, tapi kalau menurut kalian sendiri nih ya, pendapat dari wakil murid ini gimana? Coba kalian tulis di komen ya. Yang jadi pertanyaan, Bapak termasuk orang tua siswa yang anaknya ikut dikirim ke barak militer atau bukan? Kalau misalkan bukan, nah, Bapak mewakili siapa? Setahu saya, kalau anak ikut dikirim ke barak militer itu harus sepertujuan orang tuanya. Jadi Bapak juga harus mempunyai dasar kuat untuk melaporkan Kang Deddy Mulyadi atas kebijakannya itu. Apakah Bapak sudah melihat secara langsung aktivitas anak-anak didik yang di barak militer? Apakah dalam pendidikannya ada pelanggaran HAM? Contoh seperti kekerasan terhadap fisik atau mental, atau aktivitas didik yang menyimpang. Itu harus dibuktikan, jangan hanya sekedar dugaan. Dalam persoalan ini banyak orang tua siswa yang mengizinkan anaknya dikirim ke barak militer karena sudah kewalahan atau tidak sanggup mendidik anaknya lagi. Bahkan anak yang tidak nakal pun ingin dididik di barak militer dengan alasan dia ingin menambah kedisiplinannya. Jadi menurut saya ini kebijakan amat sangat bagus.
kan selama ini juga yang ngurus anak-anak kita itu ya kita sendiri sebagai orang tua, dan kalau di sekolah itu ya yang mengurus anak, yang nasihatin anak itu kan guru ya. Tapi di sini kan ternyata ya masih tetap aja ya anak yang nakal. Dan kalau kita ngomongin tentang Komnas HAM terus KPAI, ini memang kan dari dulu juga sudah ada ya guys ya, tapi tidak ada solusi nih tentang kenakalan anak-anak remaja. Nah kalau ada solusi yang bagus dari KPAI dan Komnas HAM dari dulu ya gak bakalan lah ini sampai Kang Deddy Mulyadi turun tangan seperti ini ya. Ini karena gak ada solusi kenakalan anak-anak remaja ya, karena udah meresahkan banget ya. Ini ada program dan kebijakan bagus nih dari Gubernur Jawa Barat, tapi ya ada aja pihak-pihak yang gak setuju dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi, padahal ini bagus banget loh. Aku pun sendiri kalau kiranya punya anak yang gak disiplin terus susah diomongin, itu ya setuju-setuju aja gitu loh kalau dimasukin ke barak militer. Jadi biar dididik, biar mentalnya itu terbentuk, terus biar lebih disiplin. Ini diharapkan ini setelah nanti anak-anak ini selesai pendidikan di barak militer ini kan nanti diharapkan lebih disiplin, terus sama orang tua itu nurut. Pokoknya anak-anaknya diharapkan agar menjadi lebih baik lah dari hari kemarin. Itu bagus banget ya. Nah tapi program ini aja belum berlangsung lama lah kok sudah ada kritik sana, kritik sini, kaji sana, kaji sini. Lah ya gimana? Gimana mau cepat realisasikan gitu loh. Padahal banyak loh orang tua kemarin tuh lihat dari Jakarta ya, pengen anaknya itu katanya dimasukin ke barak militer gitu loh guys. Ini banyak sekali loh. Bahkan katanya Om Zen aja sampai kewalahan ya. Setiap hari ada aja orang tua yang datang ingin anaknya itu agar dimasukin ke barak militer. Nah aslinya ya ini tuh sebenarnya ya sangat patut kita apresiasi sekali ya kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Ya tapi seperti biasa lah guys, para elit-elit itu padahal yang dukungkan masyarakat ya. Ya para elit mah biasalah gitu. Kalau kiranya ada orang yang peduli, ada yang ini, akhirnya dikomentar. Kemarin nggak nongol-nongol, ditungguin, nggak tahu tidur, nggak tahu kemana, nggak ada kebijakan apa-apa, nggak ada solusi untuk kenakalan anak-anak remaja. Ini karena anak-anak remaja ini sudah meresahkan, makanya Kang Deddy itu memberikan solusi lah. Kalau cuman kritik doang nggak ngasih solusi mah ya buat apa ya? Anak-anak juga mungkin ya bisa lah kalau cuman omong-omong doang mah. Jadi kalau kiranya mau ngasih kritik itu ya harus ada solusinya juga gitu loh. Nah ini program bagus loh. Orang aku aja yang di luar Jabar aja pengen loh ada program bagus seperti itu nih di kotaku kayak gini. Cuman sayangnya di sini belum ada. Nah ini ya mungkin Amang Adel Setiawan ini nggak tahu dia itu disuruh orang atau gimana kan kita nggak ngerti. Nah ini mungkin netizen ini punya tugas baru ini ya untuk menelusuri tentang si Amang Adel Setiawan ini. Kayaknya nih ya, diduga nih kayaknya kok dari logat-logatnya, dari cara bicaranya itu kak, nah ini sepertinya ada indikasi nih ya teman-teman. Yang nggak usah kita sebutkan di sini lah, kalian pasti ngerti sendiri. Oke mungkin gitu aja untuk video di kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Aku doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.